Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Nadifa Azara dari kelas 10 MIPA 4 presensi 33. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan penelitian yang saya buat berjudul Pengaruh Pemahaman Materi Saat Daring Terhadap Kemalasan Siswa dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah. Kita mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Pertama ada latar belakang. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia ini menyebabkan kepanikan yang luar biasa bagi seluruh masyarakat. Berbagai cara dilakukan tiap-tiap negara untuk menangani pandemi ini, seperti pemerintah Indonesia yang mengambil beberapa kebijakan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19. Salah satunya adalah penerapan kebijakan social distancing, di mana warga harus menjalankan seluruh aktivitas di rumah seperti bekerja, belajar, bahkan dalam melaksanakan ibadah. Penerapan kebijakan social distancing ini jelas sangat berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan, termasuk pada sektor pendidikan. Karena penerapan kebijakan tersebut, kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di sekolah terpaksa harus dilakukan dalam jarak jauh atau daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Namun, seiring diberlakukannya pembelajaran daring, muncul beberapa kendala yang menghambat keefektifan siswa dalam belajar. Contoh masalah yang sering muncul saat pembelajaran daring misalnya, siswa yang kesulitan dalam memahami materi sekolah, serta siswa yang malas mengerjakan tugas. Dari latar belakang di atas, maka saya mengambil judul penelitian Pengaruh Pemahaman Materi Saat Daring Terhadap Kemalasan Siswa dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah dengan studi kasus terhadap siswa kelas 10 di SMA Negeri 8 Malang. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pemahaman materi memiliki pengaruh terhadap kemalasan siswa dalam menyelesaikan tugas? Yang kedua, apa solusi yang biasanya dilakukan siswa ketika tidak paham materi yang diberikan guru, namun harus segera menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru terkait materi tersebut? Untuk yang ketiga, ada tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah pemahaman materi memiliki keterkaitan terhadap penyebab malasnya siswa mengerjakan tugas sesuai dengan rumusan masalah poin pertama. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk solusi siswa jika harus mengerjakan tugas yang materinya belum dipahami sesuai dengan rumusan masalah pada poin kedua. Selanjutnya untuk manfaat akan dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang salah satu penyebab malasnya siswa dalam mengerjakan tugas di saat sekolah daring, dan yang kedua manfaat praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya serta dapat dijadikan referensi solusi bagi siswa di SMA Negeri 8 Malang yang merasa malas mengerjakan tugas karena tidak paham materi yang dibahas. Selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama mengenai interaksi sosial. Menurut Veblen, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Sedangkan menurut Walgito, interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain, di mana individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Yang kedua mengenai pembelajaran daring. Menurut Dabang N. dan Ridwan BB, pembelajaran daring adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. Menurut The Report of the Commission on Technology and Adult Learning tahun 2001 dalam Bong Surtis J, pembelajaran daring adalah konten instruksional atau pengalaman belajar yang disampaikan atau diaktifkan oleh teknologi elektronik. Sedangkan menurut
Storm dan Quantanto. Pembelajaran daring adalah pembelajaran menggunakan teknologi multimedia, kelas virtual, CD-ROOM, streaming video, pesan suara, email dan telepon konferensi, teks online, animasi, serta video streaming online. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel independen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini ada kuesioner tingkat pemahaman materi sekolah dan tingkat kerajinan dalam mengerjakan tugas sekolah. Kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, dan tanggal pengisian. Selain itu, kuesioner tersebut juga berisi skala pemahaman materi sekolah dan skala kemalasan siswa dalam mengerjakan tugas yang berbentuk skala Likert. Yang kedua ada lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 8 Malang yang berada di Jalan Veteran nomor 37 Kota Malang. Yang ketiga ada waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu selama bulan Maret tahun 2021. Yang keempat ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 MIP SMA Negeri 8 Malang. Namun, tidak akan dipakai semua dalam penelitian ini mengingat minimnya waktu dan biaya peneliti. Oleh karena itu, dipergunakan teknik sampling yang sesuai dengan kemampuan peneliti. Kemudian ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. Teknik sampling ini diharapkan dapat mempermudah pemilihan sampel secara acak, namun atas dasar acuan tertentu. Acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memilih secara acak dari daftar populasi yang diteliti, yakni siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Yang kelima, ada teknik pengumpulan data. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini digunakan kuesioner, di mana kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Karena banyaknya responden dalam penelitian ini, maka angka yang digunakan adalah angka tertutup, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. Yang keenam ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angkat kuesioner. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin, serta memperoleh informasi yang relevan. Bentuk item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah item kuesioner tertutup, di mana pertanyaan yang dicantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Alternatif jawaban yang disediakan bergantung pada pemilihan peneliti, sehingga responden hanya bisa memilih jawaban yang mendekati pilihan paling tepat dengan yang dialaminya. Kuesioner penelitian tertutup memiliki prinsip yang efektif jika dilihat dengan sudut pandang peneliti, sehingga jawaban responden dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketujuh ada teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan.
Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif melalui 3 metode tendensi sentral, yaitu yang pertama menggunakan modus atau skor yang paling sering muncul dibandingkan skor lainnya. Yang kedua menggunakan median yang merupakan titik atau skor posisi membagi 50 di bawah. Dan yang ketiga adalah mean yang merupakan rata-rata skor dari data yang ada. Berikutnya ada bab 4 yaitu hasil penelitian. Untuk poin 4.1 digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada poin pertama mengenai hubungan pemahaman materi dengan kemalasan siswa dalam mengerjakan tugas. Yang pertama, kita membahas tentang tingkat pemahaman siswa pada pembelajaran daring. Dari penelitian yang kami lakukan didapatkan data mengenai tingkat pemahaman materi siswa sebagai berikut. Dari diagram dapat dilihat bahwa siswa yang selalu paham mengenai materi yang dijelaskan selama daring yaitu ada 10%, siswa yang sering kali paham ada 50%, sedangkan siswa yang kadang-kadang paham ada 40%. Kebetulan untuk sampel yang saya dapatkan, untuk siswa yang tidak paham akan materi ada sebanyak 0%. Nah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman siswa pada pembelajaran online di SMA N8 Malang tergolong sedang cenderung tinggi dengan persentase 50%. Berikut merupakan data tambahan yang kami dapatkan mengenai tingkat pemahaman siswa tersebut. Yang pertama, ada metode yang digunakan guru serta kerajinan siswa dalam mengikutinya. Yang pertama ada kerajinan siswa dalam mengikuti Zoom dengan 40% responden yang selalu mengikuti Zoom, 50% yang sering kali mengikuti, dan 10% yang kadang mengikuti. Sedangkan untuk kerajinan siswa dalam membaca modul, ada 10% dari responden yang selalu membaca modul, 40% dari responden yang sering membaca, sedangkan untuk yang kadang kali membaca ada sebanyak 50%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat kerajinan siswa dalam mengikuti Zoom termasuk kategori sedang dengan persentase 50%. Sedangkan tingkat kerajinan siswa dalam membaca modul termasuk kategori rendah dengan persentase 50% juga. Sehingga melihat dua data di atas dapat disimpulkan metode yang lebih diminati siswa dalam memahami materi adalah menggunakan Zoom atau Google Meet. Yang kedua, ada alasan pemberian materi melalui Zoom atau Google Meet lebih diminati. Di sini saya mencoba mencari tahu apakah alasan dari metode Zoom atau Google Meet ini lebih diminati karena lebih memahami materi yang diberikan. Dan dari data yang kami peroleh, ada 40% dari responden yang menjawab iya, ada 10% dari responden yang menjawab seringkali lebih paham, dan ada 30% dari responden yang menjawab kadang, sedangkan ada 20% lagi yang menjawab tidak paham. Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang merasa lebih paham ketika diterangkan melalui Zoom atau Google Meet termasuk kategori tinggi dengan presentasi sebesar 40%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan para siswa lebih rajin mengikuti Zoom Meet dibanding membaca modul adalah karena mereka lebih paham materi yang diajarkan melalui Zoom atau Google Meet. Yang ketiga, ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat pemahaman siswa. Dari data tingkat keaktifan siswa dalam bertanya, ada sebanyak 10% siswa yang sangat aktif bertanya, 10% siswa juga yang sering aktif bertanya, ada 60% siswa yang kadang aktif bertanya, dan ada 20% siswa yang tidak aktif untuk bertanya. Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat keaktifan siswa dalam bertanya termasuk kategori sedang cenderung rendah dengan presentasi 60%, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika keaktifan siswa dalam bertanya bisa ditingkatkan kembali, maka ada kemungkinan tingkat pemahaman siswa juga dapat meningkat. Kemudian kita akan membahas tentang tingkat kemalasan siswa dalam mengerjakan tugas pembelajaran daring. Dari penelitian yang kami lakukan didapatkan data sebagai berikut, yaitu tingkat kemalasan siswa dalam mengerjakan tugas ada yang tinggi sebanyak 10%, ada yang sedang cenderung tinggi sebanyak 20%, ada yang sedang cenderung rendah sebanyak 50%,
dan ada yang tergolong rendah sebanyak 20%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemalasan siswa kelas 10 di SMAN 8 Malang dalam mengerjakan tugas tergolong sedang cenderung rendah dengan presentasi 50%. Nah, dari data yang saya peroleh mengenai tingkat pemahaman siswa yang tergolong sedang cenderung tinggi, sedangkan tingkat kemalasan siswa yang tergolong sedang cenderung rendah, saya rasa kurang bisa untuk membuktikan bahwa tingkat pemahaman materi dan tingkat kemalasan siswa ada hubungannya. Sehingga di sini saya melakukan perhitungan juga menggunakan sistem coding. Untuk yang pertama, tingkat pemahaman siswa. Di sini ada nomor responden dari 1 sampai 10 yang saya gunakan untuk melambangkan 10 responden yang sudah menjawab kuesioner yang saya sebarkan. Di sini juga ada jawaban responden dari 1 sampai 5, di mana 5 soal ini dibuat untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, dan di bawahnya sudah ada poin-poin dari setiap jawaban responden. Dengan poin paling rendah yaitu 1 poin, dan poin paling tinggi adalah 4 poin. Di mana semakin tinggi poinnya, maka semakin tinggi juga tingkat pemahaman siswa tersebut. Setelah dijumlahkan, ternyata dari jumlah tersebut tingkat pemahaman siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu kategori tinggi yang memiliki interval 15-17 dengan frekuensi 3 atau 30% dari 100%. Yang kedua ada kategori sedang, yaitu interval 12-14 dengan frekuensi 5 atau 50% dari 100%. Dan yang ketiga ada kategori rendah, yaitu 9-11 dengan frekuensi 2 atau 20% dari 100%. Untuk tingkat kemalasan siswa dalam mengerjakan tugas juga dihitung dengan metode yang sama, yaitu nomor responden 1-10 tetap saya gunakan untuk melambangkan 10 responden yang sudah menjawab, dan dilampirkan juga jawaban responden nomor 6-8, di mana 3 soal tersebut merupakan soal yang dibuat untuk mengetahui tingkat kemalasan siswa dalam mengerjakan tugas. Di bawahnya juga sudah dicantumkan poin-poin yang sama seperti sebelumnya, di mana poin paling rendah adalah 1 dan poin paling tinggi adalah 4, dan semakin tinggi poinnya maka semakin tinggi juga tingkat kemalasan siswa dalam mengerjakan tugas tersebut. Setelah dijumlah tingkat kemalasan siswa ternyata dapat dibagi juga menjadi 3, yaitu yang pertama kategori tinggi dengan interval 11-9 dan frekuensinya 3 atau 27% dari 100%. Yang kedua ada kategori sedang dengan interval 6-8 dan frekuensinya 2 atau 18% dari 100%. Dan yang ketiga ada kategori rendah, yaitu dengan interval 4-6 dengan frekuensi 6 atau 55% dari 100%. Setelah itu, jika melihat dari kategori tingkat pemahaman dengan kategori tinggi, yaitu interval 15-17, dari data di atas dapat diketahui responden yang memiliki pemahaman dengan kategori tinggi adalah responden nomor 6, nomor 8, dan nomor 10. Sehingga kami sudah melampirkan jawaban dari responden nomor 6, 8, dan 10 tersebut. Setelah dilihat, ternyata tingkat kemalasan mengerjakan tugas dari responden nomor 6, 8, dan 10 termasuk ke kategori rendah karena intervalnya ada di antara 4-6 yang merupakan kategori rendah untuk tingkat kemalasan siswa. Nah, hal yang serupa juga dilakukan kepada siswa dengan pemahaman kategori rendah, yaitu responden nomor 2 dan 4. Dan setelah dihitung ternyata tingkat kemalasan mengerjakan tugasnya ternyata memiliki jumlah 9 dan 10 yang
masuk ke dalam kategori tinggi untuk tingkat kemalasan siswa dalam mengerjakan tugas. Sehingga dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman materi berpengaruh terhadap tingkat kemalasan mengerjakan tugas. Terbukti dari siswa dengan pemahaman tinggi ternyata memiliki tingkat kemalasan rendah, sedangkan siswa dengan pemahaman rendah ternyata memiliki tingkat kemalasan tinggi. Nah, untuk poin 4.2 yaitu digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan untuk poin kedua, yaitu mengenai solusi untuk ketidakpahaman materi saat mengerjakan tugas. Dari penelitian ini didapatkan data mengenai solusi yang menurut para siswa efektif untuk membantu mengerjakan tugas ketika tidak paham materi, yaitu yang pertama ada bertanya kepada teman dengan 70% dari responden yang menjawab iya dan 30% dari responden yang menjawab sering. Sedangkan untuk mencari materi terkait di Google ada 80% dari responden yang menjawab iya, 10% yang menjawab sering, dan 10% juga yang menjawab kadang. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa solusi ketika para siswa tidak paham ada dua cara, yaitu dengan bertanya kepada teman atau dengan mencari materi terkait di Google. Kedua metode tersebut tergolong kategori tinggi dengan persentase 70% dan 80%, atau dapat juga disimpulkan bahwa dua metode di atas merupakan metode yang paling sering digunakan para siswa. Berikutnya ada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Pemahaman Materi Saat Daring terhadap Tingkat Kemalasan Siswa dalam Mengerjakan Tugas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman materi ternyata memiliki pengaruh terhadap tingkat kemalasan siswa dalam mengerjakan tugas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari perhitungan data yang menunjukkan bahwa siswa dengan pemahaman tinggi ternyata memiliki tingkat kemalasan rendah, sedangkan siswa dengan pemahaman rendah ternyata memiliki tingkat kemalasan tinggi. Yang kedua ada saran. Saran yang pertama yaitu untuk mengatasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang rendah. Di kala pandemi seperti ini, sebaiknya guru bisa mencari metode mengajar yang efektif untuk para siswa dapat memahami materi yang disampaikan, seperti melalui Zoom atau Google Meet. Guru juga sebaiknya berusaha mencari cara untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam bertanya, karena hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman siswa. Untuk saran yang kedua yaitu untuk para siswa yang tidak paham mengenai materi sekolah, sebaiknya dapat bertanya kepada teman mengenai materi tersebut atau bisa mencari referensi lain dari Google agar lebih paham akan materi tersebut. Berikutnya ada lampiran-lampiran. Yang pertama adalah lampiran mengenai tabel pertanyaan skala Likert atau daftar pertanyaan yang saya cantumkan pada Google Form yang saya bagikan. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Yang kedua ada daftar responden yang menjawab kuesioner yang sudah saya bagikan. Yang ketiga ada tabel hasil Google Form dari hasil kuesioner yang sudah saya bagikan. Dan yang terakhir ada perhitungan data dari data yang sudah terkumpul. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.